Bapak. Nah, siang hari ini bertemu lagi sama Bapak kita. Pelajaran apa hari ini? Agama. Nah, sebelum ini Bapak tanya kabarnya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Belum semangat. Sekali lagi, apa kabar semuanya? Apakah ada yang lagi kurang sehat? Ada. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita masuk pelajaran agama Islam, Bapak pernah punya lagu. Kalau kita itu harus membaca atau mengaji. Dari kalian masih kecil sampai besar itu, ngaji itu banyak manfaat. Bapak kan pernah belajar dalamnya. Dahulu aku masih kecil, ku tak tahu apa itu Al-Quran. Ku buka-buka, ku baca-baca, tak taunya menyenangkan. Sekarang aku sudah besar, sudah tahu apa itu Al-Quran. Ku buka-buka, ku baca-baca, tak taunya Nah, dari itu sebelum kita mulai pelajaran, kita tadarus membaca juz amal dari surat An-Nas sampai dengan surat Al-Ikhlas. Tahu nggak surat An-Nas yang debusnya bunyinya gimana? Qul a'udzu birabbil nas. Kalau Al-Ikhlas depannya kayak gimana? Qul Al-Ikhlas. Qul huwallahu. Oke, sekarang kita mulai tadarus juz amalnya dari An-Nas sampai dengan Al-Ikhlas. Ayo kita mulai 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Allahumma bil Qur'an waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita sudah membaca tadarus, karena kata Nabi, siapa yang membaca walaupun satu ayat itu mendapat pahala. Nah, kalau kalian banyak mengaji, insya Allah pahalanya banyak. Mau nggak pahala banyak? Siapa yang mau dapat pahala? Yang mau dapat dosa? Dosanya banyak, pahalanya dikit? Pahalanya banyak, dosanya dikit? Oh, yang mau pahala semua? Oke, siapa yang di sini tadi sholat subuh? Wah, pinter. Oke, boleh turun tangannya. Oke, nah kita akan masuk pelajaran yang berjudul Alhamdulillah Aku Bisa Sholat. Nah, sebelum Bapak masuk pelajaran Alhamdulillah Aku Bisa Sholat, kemarin kita sudah belajar tentang apa? Surat An-Nas. Masih apa lagu surat An-Nas? Coba kalian dengar 1, 2, 3. Inilah surat An-Nas, artinya manusia.
kita juga sudah belajar tentang Asmaul. Jumlah Asmaul Husna ada berapa? 99. Arti Asmaul Husna apa? Nama baik Allah. Nah, kita sudah belajar surat An-Nas dan Asmaul Husna. Lanjut, kita belajar tentang alhamdulillah aku. Bapak tidak akan langsung belajar tentang apa sih sholat itu. Nah, kita akan belajar, Pak, apa sih yang dilakukan sebelum sholat? Wudu. Nah, apa yang belum dilakukan sebelum sholat? Ayo. Wudu, selain wudu. Baca doa, apalagi? Sholat sunnah, apalagi? Oh, sholat maghrib. Bukan, sholat maghrib termasuk sholat fardu. Nah, Bapak kasih tahu nih. Sebelum kita melakukan sholat, ada hal-hal yang harus dilakukan. Kita lihat apakah yang dilakukan. Nah, coba lihat ke depan. Nah, hal yang sebelum dilakukan sebelum sholat adalah yang pertama itu adalah azan. Nah, sekarang Bapak akan bahas tentang azan. Sebelum Bapak bahas tentang azan, siapa sih yang tahu artinya azan itu? Ayo, siapa yang tahu? Ayo, angkatan. Riki apa? Azan adalah panggilan Allah untuk mengajak umat manusia menyembah atau beribadah kepada Allah. Nah, sebelum kita melakukan sholat, ada yang namanya azan. Nah, Bapak punya cerita sedikit. Asal mula azan itu seperti apa? Nah, dulu zaman Nabi Muhammad. Nah, zaman orang-orang banyak orang kafir Quraisy dan juga ada zamannya orang Majusi atau orang yang menyembah api. Nah, zaman dulu Nabi Muhammad bingung bagaimana caranya mau memanggil umatnya untuk beribadah kepada Allah. Nah, tatkala itu Nabi Muhammad memanggil semua sahabat-sahabatnya. Sahabat Nabi itu ada 4. Ada Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, sama Ali bin Abi Thalib. Pinter. Nah, Nabi kongko, tau kongko enggak? Nongkrong, duduk bersama, atau yang disebut sama sekarang itu berkumpul. Nah, Nabi dengan 4 sahabatnya itu berkumpul di teras. Nabi berbicara kepada sahabatnya seperti ini. Wahai sahabatku, bagaimanakah kita memanggil umat untuk waktunya beribadah kepada Allah? Tatkala itu ada sahabat Nabi yang mengidekan, benar kata sahabat Nabi, wahai Nabi, pakai lonceng aja. Tahu bunyi lonceng nggak? Teng dong, teng dong, teng dong, teng dong. Ada yang katanya menggunakan gong. Suatu hari sahabat Nabi yang salah satu sahabat Nabi itu pulang. Namanya Ammar. Nah, tapi yang namanya Ammar berarti di sini sahabat Nabi. Nah, ada sahabat Nabi yang bernama Ammar. Itu dia pulang ke rumahnya lalu tidur. Nah, ya kalau nyampe rumah udah tidur dong. Nah, istirahat setelah sholat isya, istirahat. Nah, setelah itu si Amr bin As ini tidur. Nah, setelah tidur Amr bin As bertemu atau bermimpi. Ada mimpi katanya itu, dalam mimpinya itu dia bertemu sesosok orang berbaju putih. Lalu sosok baju putih itu dia menyebutkan asma Allah. Siapa di sini yang tahu asma Allah itu apa? Asma Allah itu adalah Allahu
Allah Akbar. Lalu sahabat Nabi Ammar bin As itu dia itu bermimpi, dan bermimpinya itu dia dia itu bertemu dengan sesosok putih dan menyebutkan asma Allah dan syahadat. Dengarnya gini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Setelah mendengar mimpi seperti itu, sahabat Nabi pun langsung bertemu dengan sahabat Nabi juga, yaitu namanya Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab lalu menyampaikan kepada Nabi. Akhirnya Nabi menyuruh yang namanya Bilal bin Rabah. Tahu nggak Bilal bin Rabah? Bilal bin Rabah itu adalah muazin. Muazin itulah adalah orang yang sering mengumandangkan azan. Kalian pernah nggak dengar azan di masjid? Azan di masjid. Panggilan azan di masjid itu setiap mau melaksanakan sholat fardu. Nah, setelah itu Bilal bin Rabah pertama kali disuruh Nabi Muhammad untuk melantunkan azan dengan suara yang indah sekali sampai terdengar ke seluruh Madinah, dan warga Madinah itu bertanya-tanya, panggilan apakah ini? Nah, ternyata itu adalah panggilan azan. Azan tersebut adalah panggilan umat Islam untuk waktunya mereka beribadah atau sholat kepada Allah. Jadi orang yang pertama kali melantunkan azan namanya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah budak. Budak itu adalah pembantu orang-orang kaya. Bilal bin Rabah itu berkulit hitam. Siapa di sini berkulit hitam? Gak ada. Kalau Bilal bin Rabah itu berkulit hitam, dulu dia itu tinggal di Madinah dan menjadi budak. Setelah Bilal bin Rabah menjadi budak, bertemulah Abu Bakar. Bilal bin Rabah ketika bertemu Abu Bakar apa? Dia sedang menindih badannya dengan batu. Karena Bilal bin Rabah itu selalu menyebut asma Allah atau nama Allah. Bilal bin Rabah pun ditebus oleh Abu Bakar dan dijadikan muazin. Nah, ya, jadi muazin atau pengumandang azan pertama ialah Bilal bin Rabah. Nah, berarti sebelum kita melaksanakan sholat, yang harus dilakukan adalah azan. Nah, kita lihat Pak, azan itu apa sih, Pak? Nah, lihat sini. Azan adalah panggilan untuk melaksanakan sholat berjamaah karena sudah masuk waktu. Jadi, nah, kalau kalian sudah mendengar azan, nah, baiknya melakukan sholat atau meninggalkan sholat. Karena dalam surat Al-Ma'un dijelaskan orang yang melalaikan sholat adalah orang yang mendustakan agama. Pak, kok lalai itu apa sih, Pak? Lalai itu misalkan nih, contoh lalai, bukan lalai yang kalau ada makanan busuk ada lalainya, itu bukan. Itu apa? Oh, itu lalai. Nah, lalai itu adalah melama-lamai atau mengundur-mundur. Contohnya si Fatan sudah mendengar azan, tetapi Fatan malah asik main Mobile Legend. Padahal azannya jam 3.15. Fatan sholat asarnya setengah 6 karena kasihkan Mobile Legend. Itu boleh apa enggak? Nah, sebaiknya kalau sudah mendengar azan, sebaiknya langsung melaksanakan sholat. Oke, nah lihat lagi. Nah, tadi yang Bapak sudah jelaskan, orang yang mengumandangkan azan disebutnya apa? Muazin.
muazin. Nih, muazin. Pak, muazin itu apa, Pak? Muazin itu adalah orang yang mengumandangkan azan. Nah, kalau orang yang mendengarkan azan beda nih. Orang yang mengumandangkan sama orang yang mendengar. Kalau orang yang mendengar, contohnya Fatan azan. Nah, Baim mendengar. Nah, itu beda. Jadi yang mendengar Baim apa Fatan? Baim. Orang yang mendengar azan disebut mustamik. Oke. Nah, tadi Bapak sudah jelaskan orang yang mengumandangkan azan disebut apa? Orang yang mengumandangkan azan disebut Kalau orang yang mendengarkan azan disebut mustamik. Nah, kalau misalkan nanti di ulangan ada soal seperti ini, orang yang mendengarkan azan disebut mustahil. Orang yang mengumandangkan azan disebut muadzin. Nah, berarti kalian sudah tahu pengertian azan, yaitu panggilan untuk melaksanakan sholat. Orang yang mengumandangkan azan disebut muadzin. Orang yang mendengarkan azan disebut mustami. Nah, tapi ingat nih, yang mengumandangkan azan ada syarat-syaratnya. Syaratnya apa ya Pak? Nih kita lihat nih syaratnya nih. Syarat-syarat azan. Nah, kita lihat. Hukum melaksanakan azan sebelum salat berjamaah adalah sunnah. Pak, sunnah itu apa sih Pak? Sunnah itu dikerjakan mendapatkan pahala, tidak dikerjakan tidak apa. Jadi Pak, kalau misalkan sholat nggak azan boleh nggak Pak? Boleh. Apalagi contohnya apa Pak? Contohnya sholat di rumah. Pernah nggak kalian sholat di rumah itu azan dulu? Karena kan adanya qomah. Nah, lihat. Nah, ketentuan azan atau yang dilakukan atau Nah, berikut ini adalah ketentuan azan, yaitu pertama adalah masuk waktu sholat. Pak, kenapa kok masuk waktu sholat? Nah, kalau nggak masuk waktu sholat nggak boleh. Contohnya, zuhurnya sekarang jam berapa? Jam 12. Nah, kalau biasanya azan zuhur itu pas jam 12-nya itu harus azan. Boleh nggak Pak? Zuhurnya jam 12, azannya jam 11. Nggak boleh. Nggak boleh karena syaratnya adalah harus masuk waktu sholat. Nah, lalu kedua adalah niat azannya. Nah, lalu masuk lagi dibaca sesuai lafalnya. Lafal azan, ada yang tahu apa lafal azan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu lafal azan. Sampai dengan la ilaha illallah. Nah, lalu disuarakan dengan lantang dan merdu, tidak lemas. Enggak, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Enggak kayak gitu. Kalau gitu kedengaran enggak nanti sama orang-orang? Enggak, harus dengan lantang azan yang suaranya kencang, merdu, dan terdengar oleh umat-umat yang ada di rumah dan di rumah umat atau orang-orang yang ada di lingkungannya. Nah, diucapkan berurutan serta bersambung. Nggak boleh dari Allahu Akbar, Allahu Akbar langsung la ilaha illallah. Boleh nggak? Nah, berarti harus bersambung. Nah, setelah itu ada pun syarat-syarat muazin. Tadi muazin apa? Orang yang mengumandangkan azan. Nah, muazin yang pertama adalah ini adalah syarat-syarat wajib orang untuk azan. Pertama yaitu agamanya Islam. Boleh nggak Pak agama Kristen azan? Boleh. Nah, yang kedua adalah berakal sehat. Tahu berakal sehat nggak? Berakal sehat itu sehat jasmani, sehat pikiran.
Kalau misalkan sehat jasmani atau sehat tubuhnya, tapi otaknya nggak sehat atau akalnya kurang sehat, nggak boleh azan. Nanti azannya nadanya pakai dangdut. Wah, entah kalau azannya dangdut gimana? Bukannya dipanggil malah joget. Masa nanti masa nada azannya kayak ini ya, jugi jagi nggak boleh. Masa gitu harus berakal sehat. Nah, selanjutnya adalah syarat tersebut. Yang ketiga adalah laki-laki. Tahu kenapa laki-laki? Nah, laki-laki adalah kenapa syaratnya harus laki-laki? Karena perempuan itu suaranya adalah aurat. Aurat perempuan harus ditutup. Jadi kalau anak-anak bapak yang perempuan nih, bapak tadi dengar ada yang teriak-teriakan. Nah, itu nggak boleh. Karena aurat laki-laki, aurat perempuan itu adalah suaranya. Makanya yang diperbolehkan azan yaitu laki-laki. Pernah nggak kalian dengar perempuan azan? Bahkan yang sering azan yaitu laki-laki. Nah, yang terakhir adalah mumais. Tahu mumais? Mumais adalah anak-anak yang sudah lewat umurnya dari 7 tahun. Di sini rata-rata umurnya berapa? 9, 8. Yang umurnya 20 tahun siapa? Ada nggak? 15 tahun? 10? Lebih berapa? Nah, yang umurnya 9 tahun? Nah, sekarang di sini ada anak kelas 4, sekarang kelas 4, kemarin kelas 3. Nah, itu anaknya namanya di kelas 4 itu namanya Kiswa. Kiswa itu sering azan, kenal? Sering azan di masjid Al-Falah. Nah, Pak, kan dia masih kecil, nah tapi dia sudah mumais. Mumais itu lebih dari 7 tahun. Kalau 7 tahun sudah berani azan, suaranya bagus, lantang, keren, boleh azan. Pak, misalkan gimana? Misalkan mana Fan misalkan sudah 7 tahun, lalu Fan sudah bisa azan. Fan suaranya tegas, boleh nggak Pak azan? Boleh, karena sudah masuk. Nah, coba kita misalkan, Pak, Fan emang boleh azan? Boleh, coba kita lihat syarat-syaratnya ya. Fan agamanya Islam bukan? Islam? Islam. Fan akalnya sehat nggak? Sehat. Fan laki-laki bukan? Ah, emang bener, coba lihat. Oh iya. Nah, Fan sudah lebih dari 7 tahun belum? Iya. Karena kalian kena hadas kecil. Hadas kecil itu dibersihkannya dengan cara membasuh dengan air. Kalau hadas besar dibersihkannya dengan mandi. Hadas kecil apa aja Pak? Pipis, buang air besar, dan juga muntah. Nah itu kan. Kalau misalkan kalian kena muntah terus bajunya basah, boleh nggak sholat Pak? Boleh. Tak boleh, tapi lebih bagus diganti karena bajunya sudah kena kotor. Nah, lalu sunahnya adalah menghadap kiblat. Nah, menghadap kiblat itu sunahnya. Lalu ada yang sunahnya itu berdiri. Pak, azan ada nggak yang duduk? Ada. Tapi kebanyakan azan di Indonesia itu berdiri. Kalau azan duduk, gak enak. Nanti bukannya azan malah kentut. Nah, makanya azan harus berdiri. Nah, berazan dengan suara nyaring dan merdu. Nah, yang suaranya yang suaranya masih rada-rada kurang bagus, nggak disuruh azan biasanya. Tapi nanti kalau dilatih bakalan bagus. Nah, makanya nanti kalau ada lomba azan kalian boleh ikut biar terlihat suara bagus atau enggaknya. Nah, ini nih coba. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad
hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Nah, ini adalah apa namanya lafal azan dengan bahasa Latin. Nah, Bapak pengen kalian tulis lafal azan dengan bahasa Arabnya. Aku bisa sholat. Tak. Oke, kita akan benar nih. Ini adalah praktek azan atau azan tadi yang disebut panggilan untuk sholat. Ya, Rifki, Fakih suaranya yang kencang ya. Beri tepuk tangan buat Fakih. Keren. Ini Fakih sudah keren azannya. Kita doakan Fakih menjadi muazin yang hebat. Amin. Oke, kita tadi sudah belajar tentang pengertian azan. Pengertian azan, ya. Pengertian azan adalah panggilan untuk sholat. Dan orang yang mengumandangkan azan disebut mu'adzin. Orang yang mendengar azan disebut apa tadi? Mustamik. Nah, tadi Fakih sudah menjelaskan, sudah melantunkan azan. Nah, berarti azan itu adalah panggilan umat Islam untuk sholat. Nah, sekarang untuk azannya, pelajaran azannya sudah selesai. Mudah-mudahan besok yang laki-laki ini bisa kayak Fakih maju ke depan untuk azan. Nah, sekarang dari Bapak cukup untuk pelajaran azannya. Nah, buat PR boleh buat PR. Nah, sekarang pelajarannya agama untuk azan sudah selesai. Ya, kita baca Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahum wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Nah, dari Bapak siap? Belum, pokoknya belum siap. Ayo duduk semuanya. Ayo anak, Rofik duduk. Baik. Ayo siapin.